lancar. Baik, Bapak Ibu yang hadir pada ruang virtual pagi ini. Oke, terima kasih atas kesetiaannya untuk menjalani coaching klinik pada pagi hari ini. Sudah menjelang Natal, tak terasa ya Bapak Ibu ya, perjumpaan kita sudah 3 bulan. Kita awali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas limpahan berkat karunia, perlindungan-Mu sepanjang istirahat malam kami pada hari ini. Dan juga pada hari ini Engkau memberkati kami dengan berkat kesehatan berlimpah, sehingga kami dapat kembali berjumpa dalam ruang virtual ini, dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Bapa, berkatilah perjumpaan kami ini, hadirlah di tengah-tengah kami untuk memimpin kami. Semoga apa yang kami diskusikan pada pagi hari ini dapat berguna bagi perkembangan sekolah kami, bagi kemuliaan nama-Mu di tanah air kami tercinta. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Santo dan Santa pelindung kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menyemarakan perjumpaan pagi ini, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Ya, saya akan memutarkan yel-yel kita, nanti kita akan yel-yel bersama. Video tidak akan kami tampilkan, supaya Bapak Ibu nanti bisa tertampil di dalam live streaming kita untuk semangat pada pagi hari ini. Baik, saya akan putarkan yel-yel kita akan yel-yel bersama. Mohon Bapak Ibu untuk meng-on-kan ini mikrofonnya. Baik, apakah dari panitia ini yang ada yang sedang rapat evaluasi, apakah bisa ikut yel-yel ini? Kita akan yel-yel bersama pada pagi ini. Bapak Heri atau enggak? Memang Pak Heri masih apa? Di Google Classroom. Mari Bapak Ibu semua
luber, 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 Literasi bersama. Yes, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Baik, sekali lagi kita akan yel-yel bersama. luber, 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 literasi berolahraga. Yes. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, pada perjumpaan kita pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyampaikan perkembangan sejauh mana pengerjaan naskah kurikulum kita. Nah, nanti di sini sudah ada Bapak Guido yang akan memandu kita apa saja kendala yang kita hadapi, mungkin untuk finishing ya, kalau ini bisa saya katakan finishing, Yes, karena orang ada tuh belum teranda bikin kan tuh mau dengan guru-guru tuh mau susun. ya, karena besok waktunya kita mengumpulkan ini tenggat waktu pengumpulan naskah kurikulum. Jadi harapan kami pada pembahasan ini nanti kita akan berdiskusi terkait dengan finishingnya, begitu ya Pak Guido ya. Harapannya Bapak Ibu semua sudah siap untuk mengumpulkan naskah kurikulumnya ini ke Google Classroom. Kalaupun nanti misal kedepannya akan ada perbaikan-perbaikan kembali, sangat dipersilakan, ya sangat diperbolehkan untuk hal ini. Begitu. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami persilakan kepada Pak Guido untuk memimpin coaching pada pagi hari ini. Silakan Pak Guido. Terima kasih Ibu Rina atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin coaching pada pagi hari ini. Selamat bertemu kepada kita seluruhnya, Bapak dan Ibu yang telah hadir di ruangan virtual ini. Hari ini kita akan melaksanakan coaching seperti yang dikatakan Ibu Rina tadi. Kita saat ini mungkin ya finishing dengan apa yang telah kita kerjakan selama beberapa hari, mungkin ya lebih dari 1 bulan ini. Pastinya kita sudah mengerjakan dengan berusaha dengan sekuat tenaga, mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di sekolah kita sehingga naskah kurikulum kita sudah dapat diselesaikan. Waktu untuk pengumpulan mungkin sudah mulai waktunya untuk dikumpulkan, maka kita mungkin mengoreksi kembali, mungkin kita bisa memberikan masukan satu sama lain berkaitan dengan naskah kurikulum yang telah kita selesaikan. Baik, untuk kesempatan ini nanti diharapkan kepada kita untuk memaparkan kembali naskah kurikulum yang telah kita kerjakan. Maka diharapkan nanti untuk yang pertama sekali nanti untuk memaparkan pekerjaan yang sudah dikerjakan, kami mohonkan nanti kesediaan dari SMP Katolik Aquino Amurang ya, untuk yang pertama nanti memaparkan pekerjaan. Setelah itu nanti SMP Katolik Tompasu Baru, kemudian SMP Regina Pacis Air Madidi. Nanti apabila Ibu Angela nanti sudah kembali lagi, kita nanti persilakan kembali kepada Ibu Angela dari Santa Maria Goretti Lambean. Setelah itu nanti kita akan menyusul teman-teman yang lain dari sekolah yang belum hadir pada pagi hari ini. Maka waktu dan kesempatan ini kami persilahkan kepada Ibu Dwi Porwanti dari SMP Katolik Aquino Amurang untuk mempresentasikan naskah kurikulum yang telah diselesaikan. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan ini dipersilahkan. Mari Ibu. Ya, terima kasih Pak Guido, Ibu Rina atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami akan membagikan share untuk apa yang telah kami buat. Memang masih banyak yang perlu kami lengkapi. Mudah-mudahan besok, pasti besok sudah bisa kami kirim ke Classroom. Kami izin share screen. Jadi karena yang di awal telah kami sampaikan sebelumnya di FGD terakhir,
Jadi pada kesempatan ini kami mulai dari struktur teladan saja, Pak Guido. Ini struktur teladan kami seperti ini. Kompetensi intinya menghayati ajaran agama yang dianut. Kompetensi 1, yang KI 2-nya dengan menyadari hakikat manusia untuk menghidupi orang lain, manusia hidup untuk menghidupi orang lain, maka dapat menunjukkan perilaku tekun, taat, rendah hati, beriman, unggul, dan bijaksana, serta Pancasilais, berdasarkan semangat solidaritas, karitas, dan subsidiaritas dalam berinteraksi dengan sesama di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam. Kemudian ini yang core value-nya solidaritas, keutamaannya tekun dan taat, budayanya yaitu Sito Timoto dan Mapalus serta Maengket, profil Pancasilanya gotong royong dan berkebinekaan global, dan SKI-nya sesuai dengan Permendikbud nomor 20, afektif, kognitif, dan psikomotor. Karitas, tadi beriman dan rendah hati dengan keutamaan yang sama, Sito Timoto, Mapalus, dan pengucapan syukur. Pancasilanya adalah beriman, bertakwa, dan mandiri. Kemudian solidaritas, unggul, dan bijaksana. Mandiri dan profil Pancasilanya adalah mandiri dan bernalar kritis. Subsidiaritas. Kemudian perumusan kompetensi dasarnya dan indikator. Solidaritas, yang pertama core value yayasan yaitu solidaritas, keutamaan sekolahnya tekun, budayanya memahami hakikat manusia untuk hidup untuk menghidupkan orang lain, serta menjiwai semangat Mapalus dengan tekun dalam belajar dan solider terhadap sesama. Kemudian kompetensi dasarnya, peserta didik mampu bersikap sebagai manusia yang hidup untuk menghidupkan orang lain dengan menjiwai semangat Mapalus dalam mengembangkan sikap solider terhadap sesama, menghargai keberagaman dan tekun. Indikatornya, pembelajar memiliki semangat kerja keras, pembelajar menghargai dan menghormati keberagaman suku, agama, budaya, dan ras. Kognitifnya, pembelajar tekun mengerjakan tugas, pembelajar membuat proyek peduli lingkungan, pembelajar melibatkan diri dalam memperingati hari-hari besar keagamaan. Kemudian psikomotoriknya, pembelajar melibatkan diri dalam gotong royong, kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah. Kami kurang paham apakah ini sudah benar apa tidak untuk KD dan indikatornya. Nanti mohon saran dari Pak Guido. Kemudian taat, untuk taat, peserta didik mampu menunjukkan sikap mandiri dan taat terhadap ajaran agama, disiplin dalam menerapkan keyakinan sekolah, serta solider terhadap sesama. Indikatornya, pembelajar taat menjalankan ajaran agamanya, pembelajar disiplin menerapkan keyakinan sekolah. Kemudian kognitifnya, pembelajar mampu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Kemudian pembelajar taat memenuhi kewajibannya. Untuk psikomotorik, hadir di sekolah dan di kelas tepat waktu, dan membuang sampah pada tempatnya. Untuk karitas, rendah hati, keutamaannya rendah hati, kemudian KD-nya, peserta didik mampu menunjukkan sikap rendah hati dan kasih terhadap sesama. Pembelajar, indikatornya pembelajar mampu membangun relasi dengan yang baik dengan siapapun. Pembelajar memiliki kepedulian terhadap sesama. Kemudian kognitifnya, pembelajar melakukan proyek peduli kasih, serta mampu menyampaikan pendapat dengan sopan. Kemudian psikomotoriknya, pembelajar mampu menerapkan senyum, sapa, dan salam. Kemudian pembelajar melakukan gerakan anti-bullying. Beriman, pembelajar menunjukkan sikap berserah diri kepada Allah.
menunjukkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, dan pembelajar selalu bersyukur atas rahmat yang diterima. Maaf, yang menyusun doa pribadi ini harusnya di kognitif ya. Kemudian kognitifnya memulai dan menutup kegiatan belajar dengan berdoa. Pembelajar mengajarkan ajaran agama, pembelajar mampu menyusun doa pribadi. Kemudian psikomotoriknya, pembelajar berperilaku percaya diri dan bertanggung jawab. Subsidiaritas, unggul, profil pelajar Pancasilanya adalah bernalar kritis dan mandiri. KD-nya dengan semangat manusia hidup untuk menghidupkan orang lain, serta didik unggul dalam bernalar kritis, mengembangkan sikap mapalus dalam berbagi dengan sesama, saling mendukung, terutama yang besar terhadap yang kecil, yang kuat terhadap yang lemah, tanpa bermaksud menguasai atau mengatur. Indikatornya, pembelajar memiliki semangat keadilan dan berpihak pada yang lemah, pembelajar memiliki semangat pantang menyerah. Kognitifnya, pembelajar memiliki kejelian berpikir dalam mengolah informasi. Pembelajar memiliki multi kecerdasan sehingga mampu hidup mandiri, berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. Memiliki kompetensi literasi dan numerasi. Psikomotoriknya, pembelajar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pembelajar giat dalam pembelajaran. Bijaksana, nilai utamanya, nilai profil Pancasilanya adalah kreatif dan mandiri. Indikatornya, pembelajar selalu berpikir positif, dan pembelajar bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Kemudian, pembelajar melibatkan kognitifnya, pembelajar melibatkan diri dalam kegiatan bakti sosial. Psikomotoriknya, pembelajar menyisihkan sebagian uang jajan untuk diberikan kepada teman yang berkekurangan, pembelajar gemar menabung. Seperti itu. Strategi implementasinya, intrakurikuler. Di sini dijelaskan bahwa pembelajaran pada SMP Katolik Aquino Amurang menekankan pada pembelajaran berbasis literasi dengan mengangkat nilai luhur budaya lokal, nilai spiritualitas, dan keutamaan sekolah dalam capaian pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis literasi ini, peserta didik diharapkan mampu untuk mengkreasikan ide atau gagasan untuk memperoleh sebuah karya dalam bentuk tulisan. Pada akhirnya, karya ini akan didokumentasikan dalam berbagai bentuk, contohnya buku, artikel, ataupun publikasi digital. Dan dalam pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran berbasis literasi ini tetap harus mengimplementasikan model dan sintaks pembelajaran yang sudah ada, di antaranya problem-based learning, project-based teaching, project-based living. Muatan kurikulumnya seperti ini, yang kami ambil dari contoh dari kurikulum operasional. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan proyek penguatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran yang bermaksud untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas dan dilakukan secara berkelompok. Dan peserta didik harus menyelesaikan 3 tema di tiap semester dengan alokasi waktu 4 minggu. Ada alurnya, tahap-tahap pelaksanaan proyek yang tiap mata pelajaran sebagai berikut: penentuan tema proyek profil pelajar Pancasila. Tiap mata pelajaran dilaksanakan pada saat pembelajaran di kelas. Tiap kelas menentukan tema yang akan dipilih dengan didampingi guru mata pelajaran masing-masing. Guru mata pelajaran saling berkoordinasi untuk menentukan kolaborator yang sesuai. Kelompok mata pelajaran kemudian mendesain proyek yang sesuai dengan tema yang dipilih. Dan guru mata pelajaran kemudian merancang kisi-kisi materi dan penilaian proyek beserta LKPD-nya. Desain instruksionalnya belum selesai, Pak. Ini project base-nya. Ini yang diambil dari materi yang ada. Kemudian project based learning-nya, di sini kami jelaskan mengenai project based learning, langkah-langkahnya seperti apa, sintaknya.
Kemudian project based teaching dan project based living-nya kami belum mendapatkan itu Pak sumbernya. Critical thinking. Di sini kami jelaskan tahapan critical thinking model TIRE ya. Tahapan berpikir kritis. Dari observasi, analisis, evaluasi, kontekstualisasi, bertanya, dan refleksi. Computational thinking. Kemampuan dalam computational thinking antara lain decomposition, pattern recognition, abstraction, algorithm. Kemudian inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran disusun untuk merencanakan proses pembelajaran dengan terperinci. Rencana pembelajaran disusun oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan rencana pembelajaran disusun supaya proses pembelajaran lebih tertata sesuai dengan alur pembelajaran yang sudah direncanakan. Di mana di sini juga ada alur tujuan pembelajaran, materi ajar, dan kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajarnya. Seperti ini. RPP disusun sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pusat. Ada 3 unsur, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan assessment penilaiannya. Ekstrakurikuler. Di sini kami jelaskan berdasarkan pelaksanaannya ekstrakurikuler terbagi 2, yaitu wajib dan pilihan. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler berupa pengembangan dalam hal budi pekerti, sikap, bakat, maupun kreasi dari peserta didik, baik dalam pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu dan meningkatkan kecakapan dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor dari peserta didik. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler yaitu pengembangan dari program ekstrakurikuler yang ada nantinya digunakan dalam rangka ikut mendukung dalam pengembangan individu peserta didik melalui pendalaman minat, pengembangan potensi, dan pemberian peluang dalam rangka mewujudkan pembentukan karakter serta pelatihan kepemimpinan. Sosial, yaitu program kegiatan ekstrakurikuler yang ada nantinya digunakan dalam membantu dan dalam mewujudkan pengembangan kecakapan serta rasa tanggung jawab peserta didik. Ini beberapa fungsi. Kemudian kokurikuler. Kegiatan kokurikuler adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan sekolah yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam pelajaran dengan tujuan sebagai penunjang dari praktek program intrakurikuler dengan acuan utamanya peserta didik lebih menghayati materi yang telah didapatnya serta melatih tanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya serta membantu agar lebih mudah mempelajari sekaligus memahami materi yang nantinya akan dipelajari. Non-kurikuler, kegiatan non-kurikuler di sekolah bertujuan untuk menciptakan iklim sekolah yang menyenangkan bagi seluruh warga sekolah dan menumbuhkan budi pekerti, serta menginternalisasi nilai-nilai keutamaan sekolah dan menjiwai budaya daerah yang menjadi kearifan lokal dalam bertindak melalui berbagai kegiatan pembiasaan dan keteladanan. Sampai di situ Pak, kemudian untuk suplemen kurikulumnya, kami masih akan melengkapi untuk SKL, KD, dan indikator serta tujuannya. Ini ada beberapa kegiatan ekskul yang sudah kami sepakati untuk dikembangkan di sekolah. Kemudian kurikulernya juga demikian Pak, belum lengkap dengan SKL, KD, indikatornya. Di sini ada beberapa yang kami sepakati, yaitu kegiatan kurikulernya bakti sosial, studi rohani, kunjungan klinikasi, retret, dan rekoleksi. Non-kurikulernya seperti doa rosario bersama, doa angelus, gerakan Lisa, lihat sampah ambil, jumpa berlian, Jumat pagi, bersih-bersih lingkungan, dan gerakan 5S, senyum sapa, salam, sopan, dan santun. Demikian Pak pemaparan kami pada kesempatan ini. Memang belum, kami kurang tahu apakah sudah seperti ini, atau bagaimana Pak yang harus kami perbaiki, agar besok ketika pengumpulan mungkin akan bisa lebih baik lagi Pak untuk diperbaiki. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Purwanti, luar biasa ya sudah bisa mengerjakan sampai sejauh itu. Ya walaupun bagaimana
tetap juga bahwa besok adalah jadwal untuk dikumpulkan begitu ya. Kita masih punya kesempatan atau ya beberapa hari untuk memperbaiki, dan juga nanti mungkin dalam proses kita juga masih bisa memperbaiki dengan menyusul kembali begitu. Baik, saya mau melihat berkaitan dengan SKL, Ibu. Bolehkah ditampilkan kembali SKL yang di struktur teladan itu, supaya kita sama-sama bisa lihat di awal tadi ya. Ya, ya Ibu. Baik Ibu. Di sini sudah saya sudah lihat di sini ada yang kita buat dia dari SKL Permendikbud nomor 20 ya tahun 2016. Iya. Iya Ibu ya. Nah, cuman saya mau menanggapi ini atau bertanya, tekun taat apakah udah itu tertuang di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016? Tidak, Pak. Itu datangnya dari mana gitu? Oh iya, tidak Pak. Maksud kami yang kami sampaikan kemarin di waktu FGD itu rumusannya kami ambil dari SKL nomor 20 ini, dari beberapa sikap yang ada di SKL itu kami coba tambahkan, apakah harus kami tambahkan dengan nilai keutamaan yang ada di sekolah begitu Pak. Jadi kami cantumkan seperti ini. Makanya masih bingung apakah bagaimana Pak seharusnya. Ya. Apakah tetap sesuai dengan isi dari SKL-nya? Sikap-sikapnya yang tercantum dalam SKL-nya Pak tidak bisa kami rubah. Ini mungkin atau bagaimana Pak? Kami mohon arahannya Pak. Kalau saya melihat, karena tekun dan taat itu kan, makanya saya tanya tekun dan taat apakah masuk ke dalam Permendikbud itu. Saya lihat di dalam rumusan itu tidak ada tekun dan taat. Iya. Itu linier dengan yang mana ya di dalam rumusan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 itu begitu. Oh, begitu. Jadi kita melihat dari SKL itu, karena kan kita akan melihat apakah nanti memenuhi Permendikbud nomor 20 tahun 2016 itu. Nah, ketika itu memenuhi, berarti kita mengangkat keutamaan itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah begitu. SKL itu kan standar kompetensi lulusan ya. Benar. Begitu. Tapi ya bagaimana? Jadi yang kita muat di dalam SKL itu apa yang tertuang di dalam kompetensi lulusan itu sendiri yang tertuang dalam Permendikbud. Bagaimana kira-kira Bu? Mungkin seperti itu ya atau bagaimana? Iya. Itu yang kami kurang mengerti Pak. Apakah maksud kami SKL di sini Pak itu memang harusnya sesuai dengan SKL yang Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Namun apakah akan kami tambahkan dengan ini Pak, bagaimana kami mau masukkan dengan keutamaan sekolah kami seperti itu? Kalau gini Bu, di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 ya, itu kan sikap yang ditekankan dalam hal itu, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Yang kedua berkarakter jujur dan peduli. Iya.
Yang ketiga, bertanggung jawab. 4, pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan 5, sehat jasmani dan rohani. Nah, kira-kira tekun dan taat itu masuk kemana gitu? Oh, bisa bertanggung jawab, Pak? Bertanggung jawab. Nah, berarti yang termuat di dalam Permendikbud nomor 20 itu bertanggung jawab begitu ya? Karena di Iya. dalam, kalau misalnya nanti begini, kalau kita tengok di dokumen yang Ibu berikan ini, misalnya ini, SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2015, kalau tekun dan taat itu apakah memang bisa nanti dilihat orang lain bahwa di Permendikbud itu ada tekun dan taat? Oh, iya. Tidak, Pak. Kira-kira tekun dan taat itu ada nggak gitu kira-kira di Permendikbud nomor 20 tahun 2015? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Kata-kata iya. itu. Tetapi termuat tidak di dalamnya? Ada. Maksudnya dari sikap-sikap yang dari ada, ya? Iya, sikap-sikap yang ada di SKL itu bisa juga termuat nilai keutamaan untuk tekun dan taatnya, Pak. Bisa Di dalam apa, Bu, tadi? Kalau bertanggung jawab, Pak, bisa? Nah, Atau yang bagaimana, seperti Pak? itu yang dimau, Bu. Oh. Ya, yang seperti itu yang diinginkan, dituangkan di dalam itu gitu. Oh, iya. Berarti, Pak, untuk SKL ini, Pak, memang harus sesuai dengan Permendikbud yang nomor 20, tidak perlu kami masukkan dengan nilai-nilai keutamaan dari sekolah, begitu, Pak? Karena nilai-nilai keutamaan dari sekolah ini sudah masuk sebenarnya sudah ada di SKL nomor 20 ini, jadi tidak perlu kami masukkan menggantinya dengan memasukkan nilai keutamaan sekolah kami. Begitu, Bapak? Ya. Iya, dalam arti kalau saya lihat, kalau saya mau tanya juga kepada Ibu, kira-kira kalau kita buat di Permendikbud nomor 20 tahun 2016 itu, di domain aktif itu, kalau kita katakan sehat jasmani dan rohani, nyambung tidak dengan keutamaan tekun dan taat? Sehat jasmani dan rohani. Harusnya bisa, Pak, karena orang yang sehat kan dia berarti bisa, orang yang sehat secara jasmani dan rohani, dia bisa berlaku tekun dan bisa taat, Pak. Kalau orang sehat pasti dia bisa taat, begitu. Tapi termuat tidak? Termuat sepertinya, Pak. Bagaimana? Tapi tidak dipaksakan tidak gitu, atau memang dia termuat? Kalau bertanggung jawab dan taat, bertanggung jawab, kalau SKL-nya itu bertanggung jawab, tekun dan taat itu masuk tidak gitu dalam bertanggung jawab? Tekun dan taat itu menunjukkan sikap bertanggung jawab tidak? Iya, bisa, Pak. Kira-kira. Iya. Iya ya. Kalau itu sudah pasti ya. Iya. Kalau tekun dan taat itu kan sudah pasti bertanggung jawab ya. Gitu. Tetapi kalau sehat jasmani dan rohani, ya pasti kalau dihubungkan bisa, tetapi tidak begitu terhubung ya. Iya. Begitu ya. Iya. Maka dipaksakan, Pak. Terlampau dipaksakan ya. Maka baiknya kita tetapkan konsentrasinya kemana, berarti bertanggung jawab seperti itu. Oh. Jadi kita. Iya. Iya. Jadi, Pak, maksudnya untuk di SKL ini kami cantumkan nilai sikap di SKL saja, misalnya bertanggung jawab, begitu, Pak? Iya, benar gitu. Oh, ya, kan lebih tepat seperti itu ya. Oh, iya. Jadi kita lihat itu yang kami bingung benar-benar. Jadi ya yang jelas bertanggung jawab itu masih di dalam Permendikbud nomor 20 ya. Oh, gitu. Iya. Sementara tekun dan taat itu tidak ada. Tapi tekun dan taat itu termuat ya di dalam bertanggung jawab. Iya. Oh iya. Jadi Bapak mohon maaf. Jadi untuk SKL ini Pak, nilai afektif sikapnya hanya kami cantumkan di sini bertanggung jawab, seperti itu Pak. Ya, sesuai dengan isi dari SKL-nya itu Pak. Sikap yang ada di SKL-nya itu. Ya, tepatnya bagaimana? Baiknya seperti itu sehingga dia tidak. Jadi orang yang melihat itu pasti tidak bingung. Kalau saya tanya Ibu, ketika solidaritas, tekun dan taat itu gotong royong misalnya.
linear tidak dengan bertanggung jawab. Iya, Ya, linear kan begitu. iya, Tapi kalau kita tuangkan misalnya di situ, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apakah linear? tidak Pak Nah, sepertinya. tidak ya. Kalau tidak, mungkin di keutamaan yang lainnya ada nggak kira-kira yang Ada, linear ada, dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? ada, Itu ada nggak? Pak. Ada. Ada, ada. Nah, nanti baiknya ya kalau menurut Ibu baiknya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu di keutamaan yang mana kira-kira Bu? Mungkin Ada bisa yang digeser. ada yang di sini Pak, ini Pak, di Karitas ini Pak, Ya, ini keutamaannya. beriman dan rendah hati Pak. Ini Nah, ya, jadi ini makanya kami cantumkan di sini Pak. Ada berimannya, cuma rendah hati dan mandiri ininya kami berpikir untuk memasukkan yang ini memang tidak sesuai dengan SKL Pak, tapi karena kami masih bingung, makanya kami cantumkan seperti ini. Apakah harus memasukkan nilai keutamaan sekolah? Memang tidak sesuai dengan di SKL-nya Pak, tidak ada cek, begitu. cek. Halo, ya. Ya. Saya macet tadi. Oh ya. Iya. Baik, Bu. Nah, kira-kira di sini bisa kita satu pemikiran ya? Iya, sudah paham Pak. Iya, baik. Iya, ini kan kelihatan. Jadi sebenarnya kelihatan sih ini linear begitu akhirnya dengan ini. Karena kalau nanti kita lihat di dalam SKL nomor 20 tahun 2016 itu tidak ada ya yang dituliskan dengan kata rendah hati, tidak ada. Iya. Tetapi rendah hati itu pasti termuat dalam salah satu nilai yang ada ditunjukkan SKL. di dalam SKL. Iya, Begitu benar ya, Pak. Ibu ya. Benar. Baik, Ibu Purwanti. Baik. Iya. Kita satu ide ya. Iya, sudah paham Pak. Ini yang ingin kami, karena kebingungan kami Pak, makanya berkesempatan ini kami minta arahannya supaya kami bisa memperbaiki Pak. Karena kami coba masukkan semua karena masih bingung seperti itu. Jadi kalau yang kami pahami apa yang dijelaskan Pak Guido tadi, jadi dari domain afektif yang termuat dalam SKL itu kami ambil satu sikap yang linear dengan nilai keutamaan yang ada di sekolah kami, Pak. Nah, iya Ibu. Nah, seandainya nanti orang dinas datang gitu untuk memeriksa dokumen kita begitu ya. Mereka melihat di kolom SKL nomor 20 tahun 2016 itu ketika ada misalnya kalimat atau kata rendah hati, kemudian dia cek di dalam SKL itu. Ya. Rendah hati di mana? Mungkin bisa jadi bingung ya. Iya. Tetapi ketika mereka melihat bahwa ini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bingung tidak gitu? Iya. Pasti tidak bingung ya. Pasti tidak bingung mereka begitu. Oh, ya dia lihat SKL nomor 20 tahun 2016. Oh, ternyata ada ini. Nah, gitu. Dan boleh juga nanti dicek apakah kelima itu sudah termuat di dalam ini. Begitu. Baik, ya, kalau sudah termuat dengan termuatnya itu berarti kita mengangkat nilai keutamaan ini sudah memenuhi standar kelulusan ya, standar kompetensi lulusan. Begitu Ibu. Kemudian Pak untuk pengetahuan dan psikomotornya bagaimana Pak? Nah, sama juga Bu dengan itu begitu. Oh iya, baik. Ya. Baik. Ya. Baik. Untuk selanjutnya di indikator, saya mau lihat juga di indikator. Kita diskusi bersama. Iya. Oke. Iya. Di indikator dan KD. Iya. Ya, KD dan indikator di bawah, Bu. Ya. Ya. Nah, saya mau tanya, ini kita mau menyusun indikator ya, Bu?
Nah, ini indikatornya ini di sini ada pembelajar memiliki semangat kerja keras. Begitu ya, Bu? Itu yang afektifnya. Saya mau bertanya, indikator ini apakah sudah digunakan dengan menggunakan kata kerja operasional? Kata kerja operasional. Memiliki. Belum sepertinya Pak ya. Ya. Apakah Ibu dengan teman-teman sudah pernah menggunakan kata kerja operasional untuk menyusun indikator? Iya, sudah Pak. Biasanya dalam membuat RPP itu kan ada tujuan pembelajaran, indikatornya. Kami menggunakan KKO. Iya. Nah itu Bu. Ibu sudah punya pengalaman ya untuk menyusun itu gitu. Iya. Menggunakan kata kerja operasional taksonomi belumkah atau menggunakan apa, Bu? Selama ini waktu membuat RPP sebelumnya. Taksonomi belum itu yang sampai berapa C itu Pak ya? Sampai C6 ya? Iya. Nah, itu untuk kognitif ya. C itu kan kognitif. Iya, sebentar. Oh iya, mungkin Ibu sudah ada ya. Coba buka dulu mungkin. Ada Pak, sebentar kami coba. Mana ya? Kerja operasional. Ada Pak, sudah lupa itu kata kerja operasional. Yang mana ya? Ini. Oke ya. Nah. Ya. Nah, Ibu. Nah, oke. Kita buka coba di A ini, Bu, di bawah, Bu. Yang ke bawah. Oh, yang di A. Di A coba supaya gampang. Oke, ini Ini kan afektif. Ya, afektif. Nah, apakah kata kerja ini sudah digunakan di dalam penyusunan indikator tadi, Bu? Sepertinya ada yang sudah, tapi ada beberapa yang sudah, tapi ada yang kurang sesuai, Pak. Sepertinya contoh yang tadi, Ya, Pak. boleh kita lihat kembali. Ya ini, harusnya di sini menunjukkan, pembelajar menunjukkan. Nah, ya begitu Ibu, begitu Bu. Ya. Itu yang lebih betul. Karena kenapa? Karena kata kerja operasional itu dapat diukur. Benar. Iya. Oh iya. Oke, mantap Ibu. Oke. Ya. Dalam penyusunan ini kira-kira sudah bisa ya, Bu? Iya. Sudah, Pak. Sudah Kalau mulai begitu paham, untuk kognitifnya, kira-kira menggunakan kata kerja operasional yang mana, Bu? Supaya jelas, misalnya ambil kata kerja operasional tadi. Ya. Kognitif. Oh, maaf, di atas. Mungkin di atas sepertinya. Ya. Nah. Ini memahami, menerapkan, ya, menganalisis, Pak. mengevaluasi, sampai menciptakan. Ya. Nah, nanti untuk di kognitif indikatornya kita menggunakan kata kerja yang ini juga, yang di bawah ya, Bu. Iya. Yang di bawah ini ada kata menemukan, kenali, ya. Mengingat kembali, membaca, ada menjelaskan, mengartikan, menginterpretasi, melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengonsepkan, dan seterusnya sampai ada tahap menciptakan. Begitu. Nah, baik Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada lagi kah yang kira-kira yang di sini yang mau ditanyakan berkaitan dengan indikator? Iya Pak, sudah paham Pak. Jadi kami akan memperbaiki kembali indikatornya dengan menggunakan kata kerja operasional supaya lebih terukur seperti itu. Nah, iya. Ada juga yang mau saya tanyakan kepada Ibu Dwi. Nah, dari indikator ini, apakah ini kita coba yang di afektif lagi ya Bu?
supaya nanti kalau di kognitif dan psikomotoriknya kita sudah tahu mengerjakan selanjutnya. Nah, Iya. untuk di afektifnya ini Bu, apakah indikatornya itu sudah diarahkan kepada aspek afektif seperti kepercayaan diri, motivasi, dan sikap? Bagaimana ya Pak itu? Belum ya? Karena kan ini kan tujuan kita membuat indikator yang nanti bisa menunjukkan kepercayaan diri peserta didik kita, kemudian menunjukkan motivasi peserta didik kita, menunjukkan sikap peserta didik kita. Nah, kita menggunakan dengan menggunakan kata kerja operasional begitu. Nah, kira-kira bisa tidak kita menunjukkan misalnya membuat kata kerja menunjukkan semangat kerja keras. Ini termasuk kepercayaan diri kah, motivasi kah, atau sikap ini? Menunjukkan semangat kerja keras. Menunjukkan semangat kerja keras, apa ya Pak? Motivasi Pak. Motivasi ya. Oke, kalau yang lainnya benar. Jadi boleh disusun nanti di indikator ini. Nah, yang berkaitan dengan kepercayaan diri, motivasi, dan sikap peserta didik kita begitu. Itu disusun di dalam indikator ini. Jadi tidak hanya 1 atau 2 begitu, tapi boleh lebih. Oh, bisa lebih. Iya, Baik. diarahkan ke situ. Iya. Sampai di situ kira-kira Ibu Purwanti bisa ya? Iya, sudah bisa Pak. Sudah lebih paham Pak. Oke. Iya. Kemudian berkaitan dengan yang belum selesai tadi berkaitan dengan desain instruksional, project based learning, project based teaching. Itu tadi ya Bu, saya dengar tadi itu. Halo Ibu Dwi? Iya, project based living juga Pak. Project based living juga ya? Iya Pak. Mungkin masih ada waktu untuk mencari bersama tim hari ini mungkin untuk melengkapinya. Begitu. Bisa dicari berdasarkan jurnal-jurnal Bu. Begitu. Iya. Sudah kami coba Pak itu. Cuman setiap kami mencari pastinya ketemunya project based learning saja. Project based teaching sama livingnya kok agak belum ketemu begitu Pak. Iya ya. Ya, tapi kami akan usahakan Pak untuk menemukan sumber untuk mendapatkan materi terkait project based living sama based teachingnya. Oke. Ya. Baik Ibu, satu lagi mungkin di bagian akhir tadi bisakah ditunjukkan kembali yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang suplemennya Pak? Oh bukan. Iya. Yang di sini Pak? Yang di suplemennya tadi di tabel itu. Oh ya? iya, suplemennya. Nah, kira-kira dalam penyusunan ini, Ibu bisa kira-kira menunjukkan kira-kira indikatornya yang mau dikerjakan kira-kira bisa dibuat juga nanti? Ya, pasti akan dibuat, Pak. Artinya kan karena sudah tadi kita belajar bersama di apa? Iya. Nah, bisa ya. Bisa, SKL-nya kira-kira bisa juga ya. SKL-nya ini Pak mengacu lagi ke ini Pak, mengacu ke SKL dari Permendikbud tadi Pak berarti. Iya. Oh, iya. Iya, baik. Oh, iya. Iya, baik Pak, sudah paham Pak. Oke, Bu. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Kira-kira adakah yang mau kita diskusikan lagi kepada Ibu Dwi? Ada lagi kendala nggak kira-kira yang kesulitan ketika mengerjakan ini naskah kurikulum kita? Maaf Pak.
masih ada kendala nggak dalam penyusunan naskah kurikulum ini? Apalagi kira-kira biar kita bisa diskusi bersama. Kira. Ya, kendalanya tadi Pak, cuman untuk merumuskan kata-kata sesuai dengan KKKO tadi. Sepertinya teman-teman guru kemarin juga agak kebingungan begitu Pak. Cuman setelah ini dapat pencerahan dari Pak Guido, kayaknya sudah paham Pak. Jadi untuk SKL-nya ini Pak, untuk di suplemen kurikulumnya juga harus memuat yang tiga domain ya Pak ya? Ya. Nah, kemudian saya mau bilang sama Ibu, sebenarnya Ibu punya pengalaman dalam menyusun indikator dengan ini ya. Tadi kita sudah diskusi, Ibu juga menjelaskan gitu. Jadi saya melihat juga sebenarnya Ibu paham dalam menyusun indikator begitu. Saya melihat itu potensi itu sudah dimiliki oleh Ibu mungkin bersama dengan teman-teman di sekolah. Hanya saja saat ini di naskah ini belum dituangkan seperti itu. Jadi saya rasa ini nanti pasti bisa Ibu kerjakan. Kira-kira kalau menurut bayangan Ibu Pak, bisa nggak dikerjakan gitu? Sepertinya bisa Pak, untuk indikatornya dari kata-kata yang tertuang di struktur teladan tadi. Kita tinggal mengambil kata-kata yang operasionalnya supaya bisa lebih terukur begitu. Jadi kita tinggal memilih di bagian KKO untuk efektif, kognitif sama psikomotornya dari kata kerja operasional yang ada tadi Pak. Oke, tepat sekali Ibu. Saya yakin pasti selesai. Begitu ya. Saya yakin pasti selesai. Dan saya optimis melihat ini karena kuncinya sudah Ibu dapat, pasti bisa. Ibu sudah bisa membayangkan, Ibu di belakangan ini sudah menyimpulkan sebenarnya apa yang akan Ibu lakukan sebenarnya untuk penyusunan indikator. Nah ini dari sini saya rasa pasti akan bisa diselesaikan. Dengan proses ini mungkin besok sudah bisa dikumpulkan ya Ibu dengan lebih baik lagi. Iya. Begitu. Nanti semoga kalau demikian Pak. Ya kalau ada kekurangan mungkin nanti akan di perjalanan waktu tetap juga diperbaiki. Bisa diperbaiki. Oh iya. Iya, tetapi supaya jangan lupa apa yang hari ini juga kita diskusikan bisa diselesaikan sehingga dapat menyelesaikannya dengan tepat begitu. Iya, akan kami langsung lanjuti Pak untuk diperbaiki segera. Baik, terima kasih Bu Dwi atas semangatnya. Ya, terima kasih banyak Pak. Kami sangat dicerahkan hari ini. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Dwi. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada SMP Katolik Tompaso Baru untuk memaparkan hasil pekerjaannya. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan Mbak Rina, Pak Guido, teman-teman. Baiklah, kami akan menyampaikan apa yang sudah kami coba. Di sini juga hadir teman guru bersama dengan wakil kepala sekolah. Jadi walaupun ketika melihat hasil dari Ibu Dwi tadi, ternyata kami masih banyak kekurangan yang belum mampu kami selesaikan dengan baik. Tapi kami mencoba, mudah-mudahan bisa direvisi kembali oleh panitia dan Pak Guido sebagai narasumber saat ini. Ya baik, kami akan coba share screen. Apa? Yes, nanti itu. Anak Jonas. Tulis gitu. Ya, ini kami sudah mencoba membuat sampulnya walaupun belum baik. Jadi ini, kemudian ini sudah ada daftar isi tapi belum lengkap ini sampai selesai, Pak. Jadi sudah ada kata pengantarnya sesuai dengan draft yang dikirimkan kali lalu. Kami sudah mencoba mengikutinya.
Dan seterusnya kata pengantarnya ada landasan hukum seperti landasan kurikulum seperti yang sudah disampaikan pada kali yang lalu, di mana ini sudah kami ambil dari naskah akademik yang sudah kami buat. Kami tuangkan kembali di naskah kurikulum, tapi ada ditambah-tambah sedikit, Pak. Jadi ini, kemudian ada potensi-potensi sekolah, spiritualitas satu pelindung kita, ini sudah disampaikan kali lalu. Kemudian core value Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado. Selanjutnya filosofi pendidikannya. Ini ada sosiologi, antropologi. Kemudian nilai-nilai yang sudah diterapkan di sekolah. Baru ada ipteknya, psikologis, dan nah ini rumusan misi sekolah. Selanjutnya model kurikulum. Jadi di sini kami mencantumkan untuk kurikulum sekolah kita ini seperti ini, dengan model kurikulum seperti yang sudah saya uraikan waktu tugas pengembangan kurikulum. Jadi sepengetahuan saya, sesuai dengan yang saya pahami, saya mengambil contoh ini, jadi mengikuti ini berdasarkan model kurikulum unggul, berdasarkan desain atau perencanaan, di mana fokus kurikulum itu ada 3, subjek centered kurikulum dengan karakteristik menekankan pada bahan ajar yang tersusun dalam mata pelajaran. Kedua, student centered kurikulum dengan karakteristik menekankan pada minat dan kebutuhan siswa. Ketiga, problem centered kurikulum dengan karakteristik yang menekankan masalah yang dihadapi siswa atau masyarakat. Kemudian ada tujuan pendidikan, ada tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Selanjutnya, tujuan pendidikan nasional. Kemudian, tujuan pendidikan sekolah, tujuan pembelajaran, dan kita masuk pada struktur teladan. Jadi ini yang saya rasa dari sini memang masih banyak kurang yang harus kami selesaikan. Jadi di sini kami mencantumkan bahwa struktur teladan dalam implementasi mata pelajaran itu dilakukan siswa dalam kegiatan pembelajaran berupa kompetensi yang terdiri atas standar kompetensi dan standar dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi kelulusan. Hingga siswa mampu menunjukkan hidup Kristiani yang berpusat pada Kristus sesuai dengan ajaran Injil. Implementasi struktur teladan itu terdiri dari 3 komponen mata pelajaran, 3 komponen yaitu mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri yang dilaksanakan di luar jam pelajaran pagi. Jadi untuk pengembangan diri. Kemudian kelompok mata pelajaran dikelompokkan sebagai berikut: agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian untuk komponen muatan lokal dan pengembangan diri merupakan bagian dari struktur kurikulum teladan. Nah, kurikulum ini meliputi substansi pelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Struktur kurikulum ini kita susun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Muatan lokal akan dikolaborasikan dengan mata pelajaran prakarya dan seni budaya dan merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan potensi yang disesuaikan dengan misi sekolah untuk mengembangkan iptek di era globalisasi. Nah, pengembangan diri itu bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan
dan mengekspresikan diri sesuai dengan kondisi sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler di luar jam pelajaran sekolah. Nah, struktur teladan ini diwujudkan dengan sikap. Pertama, menghargai dan mencintai. Jadi maka camkanlah penghargaan yang harus Anda berikan kepada mereka. Semakin Anda menghargai mereka, jadi ini untuk guru ya, semakin Anda mencintai mereka, semakin besar kesanggupan Anda untuk melayani mereka dan melindungi mereka. Jadi di sini dengan demikian, tak mungkin Anda tidak akan mengenang mereka siang dan malam dan menyimpan mereka dalam hatimu satu persatu. Karena demikianlah kerjanya cinta sejati. Ini dalam Prakata Nasihat 9 ayat sampai 11. Kemudian menjadi teladan. Bagi Anda, hiduplah sedemikian rupa sehingga Anda menjadi contoh bagi mereka. Jadi ini dalam nasihat, kita kutip dalam nasihat 6 ayat 11. Berikut ramah dan belas kasih. Hendaklah Anda terdorong hanya karena cinta Allah dan demi keselamatan jiwa-jiwa bila memperingatkan mereka, menasihati mereka, mendorong mereka berbuat baik dan menjauhkan yang jahat. Jadi ini kami ambil untuk dipegang oleh guru-guru yang akan memberikan pelajaran. Jadi ini saya kutip dari, contoh saya ambil dari Suster Ursulin punya sekolah Theodorus Kota Mobagu. Nah, jadi inilah yang menjadi sumber utama guru mata pelajaran dalam mendesain pembelajaran di SMP Katolik Santo Paulus Tompasok Baru dengan berdasarkan 1. Kompetensi dasar spiritual atau K1 yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. 2. Kompetensi dasar sosial, menunjukkan sikap kasih kepada sesama yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi dasar pengetahuan, yang ketiga, yaitu kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Keempat, kompetensi dasar keterampilan, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu mampu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya mampu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya, untuk Korfelo Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado dan SMP Katolik Santo Paulus Tompasok Baru, kami tuangkan seperti ini. Jadi pertama ada Korfelo, kemudian ada keutamaan Santo Pelindung Sekolah, keutamaan budaya, profil Pancasila, dan standar kelulusan sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Nah ini Pak, kami coba buat, tapi kami belum revisi sesuai yang disampaikan tadi lewat penyampaian dari Ibu Dwi. Jadi mudah-mudahan ini ada juga perubahan. Jadi pertama karitas. Jadi keutamaan Santo Pelindung kita yaitu ada kerendahan hati, kesetiaan sampai akhir, berintegritas, bertanggung jawab, suka memberi bagi pekerjaan pelayanan. Nah nilai budayanya yaitu ada saling mengasihi, kemudian mengembangkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian untuk profil Pancasila, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, sesuai dengan SKL yang ada, diharapkan siswa memiliki semangat melayani, terutama mereka yang miskin tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, mencintai sesama, dan mencintai alam. Yang kedua, solidaritas. Untuk keutamaan pelindung kita, yaitu ada kerendahan hati, komitmen tidak mengundurkan diri dari tugas pelayanan, ketaatan pada pimpinan Roh Kudus, kesetiaan sampai akhir,
berintegritas, bertanggung jawab, suka memberi bagi pekerjaan pelayanan. Nah, keutamaan budayanya yaitu ada mapalus, gotong royong. Dan untuk profil Pancasilanya kita ambil yang bergotong royong. Untuk SKL-nya diharapkan siswa memiliki semangat bekerja sama, sukarela, rela berkorban, peduli, setia kawan, suka berbagi. Kemudian untuk subsidiaritasnya. Subsidiaritas untuk keutamaan Santo Pelindung kita ambil berintegritas, bertanggung jawab, suka memberi bagi pekerjaan pelayanan. Sedangkan untuk budayanya ada kepahlawanan dalam tari kebasaran. Kemudian untuk profil Pancasilanya kami ambil mandiri. Jadi di sini sesuai dengan harapan kami dalam SKL ini siswa memiliki semangat berkreasi dan berinovasi. Berani, bersikap adil, tangguh, suka membantu, berjiwa kepahlawanan. Kemudian juga kami menambahkan di sini untuk portfolio sekolah, akulah pelayanmu. Dengan sikap Santo Paulus yaitu ada kerendahan hati, kesetiaan sampai akhir, komitmen tidak mengundurkan diri dalam tugas, berintegritas dan bertanggung jawab, dan suka memberi bagi pekerjaan pelayanan. Untuk budayanya yaitu kita menampilkan itu kebersamaan yang ada dalam tari jajar. Dan untuk profil Pancasilanya yaitu kreatif. Dan sasarannya itu siswa mampu menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain, patuh pada ajaran Kristus, jujur bekerja sama, mampu memupuk rasa kebersamaan. Kemudian kami menambahkan juga ini Sito Timoto. Jadi di sini untuk keutamaan Santo Paulus yaitu ketaatan pada pimpinan Roh Kudus. Ketaatan pada pimpinan Roh Kudus, komitmen tidak mengundurkan diri dalam tugas. Untuk budayanya membangun hidup bersama orang lain dan saling baku tongka. Untuk profil Pancasilanya itu bernalar Kristus. Diharapkan siswa ketika sesuai dengan SKL mampu berpikir positif, menjadi teladan dan terang bagi orang lain dan bersikap bijaksana. Berikut saya juga menambahkan torang semua basudara dengan sikap dari Santo Paulus, kerendahan hati, bertanggung jawab, suka melayani. Kemudian untuk budayanya itu baku-baku sayang. Dan untuk profil Pancasilanya itu berkebinekaan global. Jadi di sini diharapkan ketika torang masuk di sini, siswa diharapkan mampu menghargai budaya, mampu berkomunikasi dengan sesama, bertanggung jawab, pencinta damai, menghormati perbedaan dan memiliki sikap toleransi. Kemudian untuk strategi implementasinya kami belum bahas lebih lanjut lagi, jadi baru seperti ini. Jadi kita melaksanakan kegiatan intrakurikuler dilaksanakan setiap hari sesuai dengan jadwal dan kalender pendidikan dari yayasan. Kemudian untuk desain instruksionalnya berdasarkan situasi dan kondisi di SMP Katolik Santo Paulus Sompasok Baru. Untuk desain instruksional pembelajaran maka tim pengembangan kurikulum nanti kita akan mengadakan pertemuan lagi Pak untuk ini. Karena akan dilihat sesuai dengan mata pelajaran masing-masing dari guru. Jadi ini mengacu pada pendidikan karakter. Jadi seperti ini. Diuraikan seperti ini adalah mata pelajaran agama, pendidikan yang diharapkan. Siswa memiliki sikap, percaya, jujur, peduli, sosial, rela berkorban, adil, semangat melayani sesama, kreatif, dan disiplin. Baru dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, ini diharapkan siswa punya sikap jujur, rela berkorban, cinta tanah. Jadi ini nanti kami akan implementasikan dalam tabel. Jadi belum dilaksanakan ini Pak. Untuk inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran, ini juga masih kita akan susun bersama-sama dengan guru. Begitu juga dengan yang lain-lain. Kita belum selesai Pak, baru sampai seperti ini.
saya sudah masuk di penutup. Jadi mohon pencerahan dan masukan-masukan. Karena saya melihat apa yang dibuat oleh SMP Aquino itu sudah begitu baik, sedangkan kami belum sampai di situ. Karena memang karena kesibukan semua Natal, Pak, guru-guru itu gimana ya, punya kesibukan-kesibukan tersendiri, akhirnya tersenat-senat untuk penyusunan ini. Terima kasih, mohon pencerahan. Terima kasih Ibu Ana, selamat menyambut Natal ya Ibu. Ya. Jangan tegang Bu, biasa saja kita. Oke, pasti akan bisa diselesaikan. Oke, baik Ibu. Saya mau tanya dulu. Ya. Saya mau tanya Ibu, kemarin sudah mendapatkan draft naskah kurikulum kah? Kemarin kan sudah dibagikan oleh Pak Heri ya. Ya, Nah, sudah Pak. Ya, kita diminta untuk mengikuti format yang sudah ada aja. Iya. Begitu, ya yang sudah dituangkan di dalamnya itu yang kita diminta untuk mengisi itu. Jadi yang berkaitan di luar dari itu tidak usah kita isi begitu. Oh iya. Iya, Pak. Ya begitu ya. Baik, kita mau lihat dulu di tabel yang Ibu tampilkan tadi itu, karena itu standar teladan ya. Teladan. Struktur teladannya. Iya. Nah ini Bu, sama seperti Ibu Dwi tadi. Ya. Saya mau tanya dulu, kalau profil pelajar Pancasila ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini dari mana Ibu ambil ini? Dari profil Pancasila, Pak, dari materi yang ada. Ada berapa ya profil Pancasila? 6. Ada 6 ya, benar Ibu. Ya. Baik. Nah, itu profil pelajar Pancasila ada 6. Begitu ya Bu. Nah, SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2016 ada berapa? Kalau misalnya sikap misalnya. Saya lupa, Pak. Nah, baik. Itu kan ada 5. Itu Permendikbudnya Ibu sudah ada. Ada Pak, ada tapi sudah ada ya. Nanti bisa dilihat di situ nanti Ibu. Seperti yang iya. SKL kelihatan. Nanti ada ya Pak. Kompetensi lulusan. Jadi ini saya lihat ini ada memiliki semangat melayani terutama mereka yang miskin tanpa membeda-bedakan suku, ras. Kalau ini saya rasa tidak ada di dalam Permendikbud itu. Iya kan? Nanti disesuaikan sama seperti mungkin ini hampir sama dengan profil pelajar Pancasila ini kan tidak ada juga misalnya miskin gitu kan. Melayani terutama mereka yang miskin kan tidak ada. Jadi kan Ibu hanya mengisikan antara lain beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apalagi misalnya. Nah, bergotong royong. Mandiri itu kan ada di dalam profil pelajar Pancasila ya, Bu? Ya. Nanti apa yang ada di SKL Permendikbud nomor 20? Itu yang dicantumkan. Nah, iya itu. Benar. Baik. Ya, Bu, terima kasih. Kemudian saya mau tanya juga. Ya. Core value kita ada berapa, Bu? Untuk yayasan 3, Pak. Nah, core value kita kan tidak. Kemarin kan juga ada pertemuan bersama dengan Frater ya. Iya. Frater Petrus ya. Dengan Frater kemarin menekankan sampai kepada sekolah itu supaya bertahan tetap 3 ya. Oh iya Pak, nanti dikurangi. Nah, kan ada keutama yang di bawahnya lagi ada nggak Bu? Coba lihat. Oh ini saya ambil sekolah. Jadi Santo Paulus ini telah ada. Oh iya. Sekolah ya, oke baik. Jadi ini dihilangkan Pak, ini dihilangkan saja. Tidak, kalau memang itu menjadi keutamaan sekolah, misalnya melayani, pelayan Tuhan misalnya seperti itu bisa dijadikan keutamaan, Bu. Ya, tapi bahasanya diganti misalnya melayani seperti itu sesuai dengan semangat Santo Paulus misalnya kan begitu. Santo Paulus Kompasu Baru, jadi semangat. Jadi diganti. Iya, itu dimasukkan ke dalam ini Bu, di kolom keutamaan di sebelahnya. Di sini ya. Iya, supaya identitas Santo Pelindung itu juga jangan jadi hilang begitu. Melayani itu masuk ke manakah dia kira-kira Ibu?
boleh lihat, coba boleh lihat ke atas supaya kita lihat yang 3 itu, solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Kalau misalnya melayani itu masuk ke mana, Bu? Di antara yang 3 ini. Di Karitas. Oke, baik. Kalau di Melayani karitas cinta nanti, kasih. iya, nanti dibuat di bagian karitas, Bu. Ya ini saya taruh ini. Jadi Iya. suka Nah, suka memberi kemudian, bagi pekerjaan pelayanan. Ya. iya, kemudian baiknya itu tidak dikumpulkan semua seperti ini. Dia keutamaannya, misalnya ini karitas misalnya kan dengan keutamaan. Langsung kerendahan hati. Iya, baru kerendahan hati itu dengan budaya apa? Saling mengasihi. Iya. Nah, terus kemudian dengan profil pelajar Pancasila apakah dia? Nah, kalau campur baur gitu nanti Mencintai sesama. Oh, iya. Oke, Pak. Baik, profil pelajar Pancasilanya masuk apa dia misalnya begitu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan. Berakhlak mulia ya. Misalnya seperti itu. Dia Ya, berakhlak mulia, iya. Misalnya, kemudian nanti dia di SKL-nya apa gitu. Jadi satu keutamaan itu satu garis lurus linier, Ibu. Oh, hanya satu satu indikator, Pak. Iya, kemudian satu keutamaan. Bukan satu indikator, satu keutamaan. Satu keutamaan. Iya, di bagian hak karitas, satu keutamaan, dia masuk ke dalam satu budaya. Kemudian di satu profil pelajar Pancasila, kemudian di satu SKL Permendikbud. Jadi semuanya satu linier. Kalau nanti kita campur baurkan, kira-kira orang bisa mengerti nggak gitu? Misalnya ada kerendahan hati, kesetiaan. Terlalu banyak. Oh iya. Iya, jadi dia kurang spesifik ya. Jadi terlalu banyak, jadi kurang spesifik. Jadi dipisahkan satu-satu juga. Seperti Bu Dwi tadi ada 2 ya, Bu. Bu Dwi tadi, Bu Dwi Purwanti. Itu baiknya satu-satu aja, Bu. Karitas, satu keutamaan, kemudian budaya, satu profil pelajar Pancasila, satu SKL-nya. Sehingga dia bisa kita lihat. Gitu. Jadi ini liniernya bisa dilihat gitu. Termuat di dalamnya gitu. Jadi muatannya itu bisa kita temukan gitu. Tapi kalau kita campurkan beberapa keutamaan, kita tidak bisa temukan kan begitu. Jadi dia akan campur, kita tidak akan bisa pilah begitu. Oh iya. Iya, Pak. Tadi Bu Dwi tadi ada tekun dan ada taat ya. Iya. Jadi mohon maaf Pak. Jadi kan kami berpikir begini Pak. Kan ada 3 core value. Kemudian core value yayasan. Kemudian dari keutamaan dari Santo Pelindung kami itu ada 3 juga. Keutamaan sekolah juga ada kurang lebih 3. Jadi Pak, apakah nanti misalkan Karitas itu kami cuma ambil satu saja nilai keutamaan Santo Pelindung, satu keutamaan sekolah, budaya, kemudian SKL, Pancasila dan SKL Pak ya. Nah, satu-satu. Supaya kita bisa saling mengerti. Cuma baking kotek satu-satu. Nggak, orang setelah banyak. Memang yang termaksud di dalam Karitas itu apa saja keutamaannya? Itu dulu. Bisa saja ada 5 keutamaan. Tetapi dilinierkan dengan budaya, profil pelajar Pancasila dan SKL itu satu-satu. Jadi 5 itu nanti mungkin di Karitas itu ada 5 baris. Kan begitu. Karena ada 5 keutamaan. Begitu, bisa paham ya Bu ya? Ada 5 keutamaan, jadi ada 5 baris. Karena kalau campur-campur kita menspesifiknya, bisa nggak kita menspesifikkan 5 keutamaan dalam satu SKL itu? Agak sulit ya. Tetapi kalau dia ini lebih pasti akan lebih bisa kita temukan koherensinya atau apa ya, muatannya di dalam satu keutamaan. Begitu kira-kira Bu Dwi. Ibu Ana bisa dipaham Bu? Jadi Karitas itu bisa sampai 5, bisa sampai 5, bisa 6. Yang jelas lihatlah mana yang termuat di dalam Karitas itu. Keutamaan apa saja yang termuat dalam Karitas itu. Kita tentukan. Gitu. Jadi Karitas itu mungkin 5, solidaritas ada 4, subsidiaritas ada 5 begitu. Jadi masing-masing setiap keutamaan itu
kita lihat linearitasnya dengan budaya, dengan Budaya, pelajar profil Pancasila, Pancasila, SKL-nya. dan SKL. Begitu saya rasa, Ibu. Baik. Iya, Ya. iya, Pak. Ya, terima Nah, kasih, Pak. Ya. Terima kasih Bu Dwi. Bu Ana. Bu Ya, Ana. ya. Ya ini Ibu, saya mau lihat ini keutamaan budaya. Saya mau tanya, Ya. saling mengasihi budaya 5S, senyum, salam, salam sapa, sopan santun. Apakah ini merupakan diambil dari kearifan lokal ataupun kebudayaan Minahasa? Iya. Apa memang itu atau ini budaya sekolah? Budaya Atau sekolah. Budaya sekolah. Budaya sekolah. Nah, Ya. jadi budaya di sini yang dimaksudkan bukan budaya sekolah, tetapi budaya yang bagian dari Di kearifan masyarakat. lokal masyarakat Minahasa begitu. Iya. Contoh seperti Iya, Pak. Mapalus. Kita kan di sini orang Minahasa itu terbiasa dengan senyum, salam, tabea. Itu. Oh. Iya. Oh, maka dituangkan di dalam bahasanya ini, Bu, supaya memang kita bisa merasakan, bisa membedakan mana budaya sekolah dan mana budaya Minahasanya. Baiknya di sini dituliskan itu tabea seperti itu. Tabea. Iya. Iya, Bukan Pak. ini kan dengan bahasa jadi ini seakan-akan kita merasa ini budaya sekolah. Kalau memang budaya itu juga menjadi kebiasaan di Minahasa, apa namanya begitu? Tabea ini begitu. Tabea, ya. Itu. Kalau di Jawa punten. Iya, seperti ini. Ini Iya, Pak. Mapalus. Kalau di keutamaan kerjasama. Ini Bu, ini kan Mapalus. Ya, cukup. Rasa solidaritas. Maka Mapalus saja, Bu, begitu. Ya, iya, Iya, Pak. misalnya ini gotong royongnya ini dihapus saja jadi Mapalus begitu. Nanti iya. dihubungkan. Ya, semakin banyak sebenarnya semakin banyak budaya yang bisa kita ungkapkan di dalam setiap keutamaan itu semakin baik juga. Iya. Begitu. Semakin banyak budaya itu jadi kadang-kadang mungkin ada keutamaan itu lebih tepatnya ini dengan kebudayaan ini gitu. Itu kita ungkapkan, maka kita bisa melengkapi kembali naskah akademik kita. Begitu dengan kebudayaan yang kita benar begitu. Begitu Ibu. Iya, Pak. Ibu Ana. Baik. Kalau Ibu Ana ada lagi kendala kira-kira? Ada lagi kendala Ibu Ana yang kira-kira menyulitkan dalam penyelesaian ini? Kita masih bisa diskusi. Yang di sini, yang di strategi implementasinya Pak, saya masih bingung-bingung nih untuk menyelesaikan ini. Kami akan selesaikan dengan guru-guru. Kalau yang saya cantumkan ini diperlukan atau tidak ini Pak? Untuk desain instruksionalnya. Jadi ini. Atau dihapus saja ini? Nah, yang dimaksud dengan desain instruksional itu, kemarin, kira-kira Ibu Dwi ingat kira-kira desain instruksional itu yang dimaksudkan oleh, supaya, karena sama-sama tidak ini ya, tidak selesai juga kemarin. Kira-kira yang diingat dari narasumber kita kemarin berkaitan dengan desain instruksional itu apa ya kira-kira? Yang bagaimana yang pernah dia? Kemarin seingat saya desain instruksional itu Pak Heri itu mengarahkan kepada model desain instruksional yaitu Azure. Gitu. Itu Azure ya. Jadi kita memberikan penjelasan, kita mengembangkan kurikulum ini dengan menggunakan model apa gitu. Kemarin Azure, menggunakan Azure. Jadi kita boleh mencari kajian tentang Azure itu. Kita belajar nanti dari situ. Mana cari ini dia? Mengkaji model ini. Saya lihat tuh naskah. Itu terkait dengan strategi. Itu draft yang dikirim. Draft yang Pak Heri kirim. Kirim di mana? Nanti mungkin juga bisa membantu Ibu Dwi. Iya, kalau tidak salah itu Pak, desain instruksional itu kemarin itu penjelasan terkait model-modelnya Pak ya? Di bahan itu juga ada berkaitan dengan Azure. Nanti desain instruksional. Pilih di draft. Mau cari iya. mana?
gitu. Mana Terkait terkait dengan modelnya itu, Azure itu bagaimana modelnya, kita berikan pemaparan bagaimana model yang digunakan untuk pengembangan kurikulum gitu. Pengembangan desain instruksional, desain pengembangan desain instruksionalnya? instruksionalnya gitu. Kita menggunakan apa? Di Coba cari itu. sesi pertemuan kepala sekolah juga kemarin sudah ada materi berkaitan Azure begitu. Nanti mungkin bisa Model saya akan Azure. kirimkan kembali lewat chat ya, lewat Oh, iya. di Azure itu. Model Azure. Cuna cari di sedapa itu. Itu udah kirim di mana? Nah, ya, lihat di Google, cari di draft dang. Oh, udah penting baru pakai teks pakai Baik, Ibu Dwi nanti mungkin bisa lihat di kolom chat saya kirimkan Azure yang pernah dulu dibagikan oleh Ini ya. Pak Heri. Dari situ nanti coba dicari literatur. Pembelajaran yang dirangsang. Tulis akan ini dia. Supaya Ya. orang mau cari. Tulis akan ini. Pembelajaran yang dirancang. Asur bagi Azure. Kita cari Azure. Azure. Kemarin foto-foto Azure. Tulis ke sana situ supaya orang gampang orang mau bikin. Pada maksud. Ya Pak. Jadi ini Pak mau dihilangkan. Ya. Jadi ini mau dihilangkan ini pendidikan karakter ini. Mau dihilangkan dalam naskah ini ya. Ya itu nanti kan berkaitan dengan itu Ibu, nanti kan itu kita tuangkan di dalam, sebenarnya nanti akan kelihatan dulu nanti di struktur teladan, kemudian di situ kan itu nanti akan kemudian itu nanti kan masuk ke dalam RPP kita, Bu. Oh iya. Jadi ini tuh ini mau kasih masuk di RPP ini. Institusional ya. Itu baru ini. Di situ Bu lebih kepada penjelasannya itu, penjelasan dari kalau inovasi RPP itu contoh RPP-nya yang dimintakan dibuat di situ contoh RPP-nya. Kalau berkaitan dengan yang di atas itu pengertiannya. Itu mau bikin RPP. Iya. Ini. Nanti pengertian desain instruksional itu, desain instruksional ini apa yang digunakan, model apa dia? Kita kan kemarin sudah ditawarkan salah satu model Azure ya, kita berikan penjelasan. Model Itu saya kirim PPT, ya itu saya kirim modul yang pernah dikirim oleh Pak Heri. Nanti kita mencari literatur lagi, untuk melengkapi desain instruksionalnya, begitu. Ya. Dan intrakurikuler itu apa itu intrakurikuler, kita berikan penjelasan begitu. Kemudian ekstrakurikuler apa itu, kita berikan penjelasan gitu. Kasih penjelasan. Tuliskan penjelasan untuk strategi implementasi. Iya. Berbagian. Kemudian untuk tabel ekstrakurikulernya nanti dituangkan di suplemen kurikulum setelah penutup. Begitu. Nanti silakan kembali dicek tabel ekstrakurikuler, bikin tabel itu ekstrakurikuler. Nah, saya coba bagikan kembali ya Ibu Ana terkait dengan Iya Pak. Draft. Iya. Bentar ya. Draft yang pernah dibagikan oleh Pak Heri. Sebentar ya. Cuma ada penjelasan, yang penting baking ini, padahal mesti diuraikan. Ini semua terbikin dalam tabel. Iya.
Pak Guido, jadi ini semua buat dalam tabel untuk ekstrakurikulernya, kokurikuler, non kokurikuler. Nah, itu penjelasannya diberikan dituangkan di sini, Bu. Penjelasannya apa itu ekstrakurikuler diberikan, kemudian apa itu kokurikuler diberikan penjelasan di sini. Nanti tabelnya itu berada di suplemen kurikulum itu bagian akhir, Bu. Saya kirimkan, Oh, saya coba iya, kirimkan. Iya, di bagian akhir. Draft. Kemarin Ini Ibu sudah menjelaskan ada satu-satu draft ini apa dapat ini. kan? Ada, Pak. Mana tuh? Nah, mengacu pada draft itu saja, Ibu. Oh, iya, iya. Nanti buka kembali draft itu, dibuka dari awal sampai akhir. Nanti dilihat di situ, nanti akan ada di mana nanti kita tampilkan tabel seperti itu. Atau boleh saya tunjukkan kembali draftnya. Saya minta Ibu untuk stop screen, minta tolong, Bu. Boleh Ibu? Saya hilang dulu ini. Saya hilang dulu turun apa ini. Saya simpan. Stop. Iya.